sudah dijanjikan buat doanya, tapi Syam punya video yang baca doa tersebut, teman-teman bisa mengaminkan. Cuman sekarang yang mau dibahas adalah apa yang kita bisa lakukan selama kita melakukan social distancing di rumah. Yang pertama adalah tentunya kita harus selalu yakin, karena yang bisa melawan penyakit Allah sudah memberikan kita suatu kekuatan luar biasa, yaitu yang disebut dengan kekuatan imun. Jadi dalam tubuh kita Allah memberikan suatu pasukan yang sangat luar biasa untuk melawan virus, melawan bakteri, melawan penyakit, yaitu sistem imun kita. Salah satu yang bisa meningkatkan kinerja imun itu menurut para medis adalah dengan melakukan jangan stres. Kenapa jangan stres? Karena biasanya kalau orang yang hobinya keluar nih, nongkrong, jalan, kalau tinggal di rumah stres kan. Melakukan isolasi di rumah tuh stres banget. Social distancing tuh bikin orang stres, biasanya sukanya hangout sama teman-teman terus harus tinggal di rumah. Salah satu yang bisa bikin kita hilang stres adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Why? Karena Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Mengingat Allah itu ketika seseorang dikatakan di dalam Al-Quran bidzikrillah, maka itu adalah yang paling besar tafsirannya, atau yang paling dekat tafsirannya adalah zikrillah, itu adalah membaca Al-Quran. Apalagi dengan waktu yang sangat luang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan libur misalnya, dengan kegiatan yang dikurangi, kita mempunyai banyak waktu untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya kamu nggak melakukan apa-apa di rumah dan kamu punya misalnya 1 jam 2 jam, itu kamu bisa menghafal Al-Quran dalam 1 jam, itu bisa 1 halaman. 1 halaman Al-Quran itu 15 baris. Kalau ini tekniknya Syam, 15 baris bisa kita bagi 3. Jadi 5 baris, 5 baris, 5 baris. Kalau misalnya masih kebanyakan, kan misalnya sama dengan hafal lagu kan. Hafal lagu itu kan misalnya kita sambil dilihat, sambil didengar, like you feeling good like I should gitu. Ya hafalin lagu itu misalnya feeling blessed, never stress gitu kan, pasti karena sering didengar terus lihat liriknya apaan sih, pasti lebih gampang kalau lihat song lirik di Instagram gitu. Maka dengan menghafal Al-Quran pun demikian, lirik by lirik gitu. Jadi kalimat per kalimat. Misalnya 1 halaman 15 baris, bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 5. Kalau dibagi 5, misalnya 3 baris duluan. Contoh kita mengambil 1 halaman di dalam Al-Quran, kita coba di halaman misalnya di juz 5. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na. Atau kalau misalnya teman-teman mau lagi usaha hafalin misalnya contoh surah, janganlah kita juz awalnya, kita ambil juz yang akhir. Misalnya teman-teman lagi mau hafalin misalnya surah Al-Mulk, misalnya surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baris 1. Jangan pindah ke baris kedua kalau baris 1 belum lancar. Misalnya baris 1 udah lancar, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, barulah pindah ke baris kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lancar baris kedua, jangan pindah ke baris ketiga sebelum mengulang dari baris pertama. Jadi baris pertama diulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dari baris ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ini kalau udah 3 baris berarti udah part 1 nih. Kan ada 5 part ya, 15 baris kita bagi 5 menjadi 3 baris. Jangan pindah ke part 2 sebelum part 1 lancar. Dari part 2 udah lancar, mau pindah ke part 3, ulang dari part pertama. Jadi kayak gitu menghafal Al-Quran biar lancar. Dan setelah itu kan sekarang jadi sholat di rumah tuh, nggak sholat di masjid. Setelah kita hafalkan 1 halaman, kita cobalah baca ketika kita lagi sholat, atau minimal dalam sholat sunnah. Bagaimana caranya? Sambil sholat sunnah, sambil buka Quran gede di depan. Kalau nggak bisa sambil buka Quran kecil ya, sambil membaca. Jadi misalnya alladzi khalaqal maut apa nih, alladzi sambil ngintip gitu. Jadi teknik menghafal Al-Quran. Banyak waktu yang telah Allah berikan. Satu keberkahan, fa inna ma'al usri yusra. Allah berikan kesulitan, ujian berupa
virus, wabah, kita harus isolasi di rumah, social distancing, tapi Allah juga berikan kemudahan. Apa kemudahannya? Allah berikan waktu luang. Perbanyak menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, fatawakkal 'ala Allah. Benar-benar yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kun fayakun. Allah cuma berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kemudian yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah. Doanya apa? Doanya yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dalam hadis disebutkan. Dan yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk kunut nazilah kalau ada wabah seperti ini. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang dilakukan ketika rakaat terakhir. Jadi bukan hanya sholat subuh. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, maka di rakaat keempat setelah ruku naik iktidal sami Allahu liman hamidah, lalu baca kunut nazilah. Kunut nazilah apa? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika ya rabbana syarra ma qadait. Innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik innahu la yazil muwalat wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma atait nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubil khataaya wa natubu ilaik. Barulah disambung Allahumma dafa'annal ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Banyak doanya. Kemudian Allahumma ya Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikan aku kesabaran. Kemudian Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit seluruh kaum muslimin. Kemudian apalagi Allahumma antas syafi, ya Allah engkau lah yang maha menyembuhkan. Ishfi mardana, sembuhkan penyakit kami. Shifa'an la shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama, penyakit yang tidak akan pernah kembali lagi. Maka itu adalah doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pakai waktu untuk hafal Quran, kemudian berserah diri kepada Allah. Yang ketiga produktif, perbanyak berdoa. Yang keempat produktif lah, banyak kok pekerjaan, bisa baca buku, kemudian memperbanyak produktivitas, bikin vlog misalnya, kemudian apa ya, banyak lah bisa dilakukan di dalam rumah. Yang kelima adalah charity, kebaikan. Sekarang misalnya kita nggak bisa membantu dengan tangan langsung, tapi ada garda terdepan medis, mereka membutuhkan masker, bisa kirim bantuan, bisa kirim, mudah-mudahan karena sekarang udah banyak yang bisa mengirimkan masker dan hand sanitizer. Kemudian ada pakaian untuk mereka, para dokter kita, para tim medis kita, para perawat. Kirim uang, atau misalnya kalau bisa kirim barang. Kemudian karena sedekah itu menolak bala, menghilangkan penyakit, menolak bala, dan juga menambah yang namanya rezeki, memperpanjang umur. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di rumah? Yang bisa kita lakukan di rumah, kita quality time dengan family time, dengan keluarga kita. Atau mungkin yang perantauan kayak aku nih misalnya, ya Allah bisanya cuma video call aja gitu kan sama keluarga yang ada di rumah. Tetap bersabar, tetap berdoa, tetap tawakal, dan stay at home tapi tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.